Oke, sekarang kita bahas soal keaktifan 3, khususnya bagian very hard. Kita mulai dari nomor 1. Nah, di sini diketahui sebuah perusahaan memodelkan keuntungannya dalam juta rupiah. Di sini dalam juta rupiah. Yang pertama, tulis dulu polinomialnya, yaitu Px sama dengan x pangkat 3 minus 6x kuadrat tambah 11x minus 6. Nah, di mana x itu menyatakan jumlah tahun, atau tulis X.2 itu jumlah tahun sejak perusahaan berdiri. Nah, di sini teman-teman, untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu dulu sebenarnya yang diminta dari soal itu apa. Nah, di sini di bold sama saya. Di sini perusahaan ingin tahu tahun keberapa keuntungannya mencapai 0. Nah, karena keuntungannya itu dinotasikan dalam fungsi polinomial P, maka kita harus tahu nih, ketika Px sama dengan 0, nah di sini kan keuntungannya 0. Nah, tahun keberapa berarti nilai X-nya itu berapa aja? X-nya itu berapa aja yang ngebuat Px menjadi 0. Nah, seperti itu. Jadi kita tulis ulang soalnya. Jadi Px sama dengan X pangkat 3 minus 6x kuadrat tambah 11x minus 6 sama dengan 0. Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, sebenarnya kita udah belajar juga, ini tuh kita konsepnya di persamaan polinomial. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita lihat dari konstantanya aja. Lihat konstantanya itu adalah negatif 6. Kita cari faktor-faktor dari negatif 6, atau FPB-nya. FPB dari negatif 6 itu adalah positif sama negatif 1, positif sama negatif 2, positif negatif dari 3, positif negatif dari 6. Nah, teman-teman perhatiin bahwa nilai X di sini, ini kan nilai X-nya kemungkinannya ada plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, atau plus minus 6. Nah, karena X-nya itu tahun, maka nggak mungkin kita tinjau X-nya itu negatif, tahunnya itu negatif, maka kemungkinannya makin lebih kecil, jadinya ada positif 1 aja, positif 2, positif 3, dan positif 6. Nah, terus perhatiin teman-teman, di sini karena dia pangkat 3, maka harus banget nih, bukan kemungkinan, nilai akar-akarnya itu ada 3, X1, X2, dan X3. Jadi hanya 3 aja. Dari 4 pilihan ini, hanya 3 aja yang diambil. Kita coba satu persatu. Ini harus coba-coba aja. Walaupun ada cara cepatnya, silahkan dibuka rangkuman polinomialnya. Kita bisa lihat dari koefisien-koefisien polinomialnya, atau koefisien dari yang ganjil sama yang genap. Nah, itu lebih lengkapnya silahkan dilihat di rangkuman. Saya sudah tuliskan di halaman paling terakhir. Nah, di sini kita periksa dulu tinjau untuk X-nya sama dengan 1. Jadi P1 sama dengan 1 pangkat 3 minus 6, 1 pangkat 2 plus 11 kali 1 minus 6. Apakah dia 0 atau enggak? Kita lihat 1 dikurangi 6 ditambah 11 dikurangi 6. 1 nih, 1 ditambah 11 yaitu 12. Min 6 dengan min 6 jadinya min 12. 12 ketemu negatif jadinya 0. Jadi di sini hasilnya 0. Nah, di sini berarti faktornya salah satunya adalah X sama dengan 1. Nah, ini. Atau secara faktor itu adalah X min 1 sama dengan 0. Nah, ini. Lalu kita tinjau juga untuk nilai X-nya sama dengan 2 sekarang. Jadi P2-nya berapa? P2-nya 2 pangkat 3 dikurangi 6, 2 pangkat 2 plus 11 kali 2 dikurangi 6. 2 pangkat 3 8 kurangi 6 kali 4 24 tambah 22 dikurangi 6. Nah, ini perlahan aja. 8 dikurangi 6 itu 2. Min 24 ditambah 22 itu min 2. Min 2 ketemu 2 0. Jadi ini juga 0. Nah, jadi kita lihat yang ngebuat polinomialnya ini menjadi 0, yaitu X-nya sama dengan 2. Memenuhi juga X sama dengan 2. Berarti faktornya itu adalah X min 2 sama dengan 0. Oke, yang terakhir, kita butuh satu akar lagi nih, antara 3 atau 6. Oke, kita berurut aja. Kita coba untuk X sama dengan 3. Jadi P3 sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 6, 3 pangkat 2 plus 11 dikali 3. Ini berapa jadinya? 1 kurangi 6 kali 9 itu 54 tambah 33 kurangi 6. Nah, di sini ini harusnya 3 ya. Sorry. Ini harusnya 3, jadinya 3 pangkat 3. Ini hasilnya jadi 27.
Nah, ini jadinya berapa? Kita lihat perlahan dulu aja. 27 kurangi 54. Itu hasilnya 27. Betul ya? Positif 33. Oh, ini negatif 27. Ini plus 33 dikurangi 6 hasilnya 27. Min 27 ketemu 27, 0. Jadi hasilnya 0. Nah, jadi X sama dengan 3 juga adalah akarnya yang ngebuat polinomialnya jadi 0, atau faktornya itu adalah X min 3 sama dengan 0. Nah, jadi teman-teman, di sini kita tahu nih yang ngebuat dia maksudnya yang ngebuat perusahaan ini tuh mencapai keuntungannya 0 itu ketika X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 2, dan X-nya sama dengan 3. Jadi, nilai X yang memenuhi atau tahun keberapa itu adalah tahun ke-1, tahun kedua, dan tahun ketiga. Jadi, kesimpulannya adalah, jadi tahun ke-1, kedua, dan ketiga keuntungan mencapai 0. Keuntungan perusahaan ya. Keuntungan perusahaan mencapai 0. Nah, untuk pembahasannya kita cukup sampai di sini aja dulu. Tentukan nilai X-nya. Kita lanjut di nomor 2. Nah, di nomor 2 di sini diminta untuk menyatakan luas daerah yang diarsir pada gambar A dan gambar B ke dalam bentuk X. Nah, kita lihat di gambar A itu, yang diarsir itu dia berbentuk trapesium. Yaitu, yang luas trapesium itu kita bisa dapat dengan cara luas trapesium itu bisa kita dapatkan dengan setengah, sebenarnya dengan cara mirip dengan mencari luas segitiga sebenarnya. Setengah kali alas kali tingginya. Nah, tapi di sini kita lihat setengah dikali dengan, nah, di sini teman-teman lihat, kalau di sini dia 2x, di sini x, berarti sepanjang ini adalah 3x. Betul ya? Setuju? Nah, di sini sebenarnya 2x kan ya. Ini 2x, ini x gitu. Jadi panjang alasnya itu adalah 3x. Nah, jadi luas trapesium itu adalah yang sejajar. Panjang sejajar di bangunan trapesium itu adalah di sini x dan 3x. Jadi di sini tambah dari yang sejajarnya. X ditambah 3x. Begitu. Nah, lalu jangan lupa dikali dengan tingginya. Tingginya itu adalah ini, x plus 3. Dikali dengan x plus 3. Oke, kita kalikan aja langsung. Setengah dikali dengan ini, dikali dengan x dikali x, berapa jadinya? Dapat x kuadrat. X dikali 3 plus 3x. 3x kali x jadinya 3x kuadrat. Ditambah 3x kali 3, 9x. Nah, ini jadinya setengah dikali x kuadrat tambah 3x kuadrat, 4x kuadrat. 3x ditambah 9x plus 12x kuadrat. Nah, ini dibagi 2 semuanya, jadi dapat 2x kuadrat ditambah, sorry, ini harusnya bukan kuadrat ya. Nah, ini bukan kuadrat, tapi x aja di sini. Nah, ini 2x kuadrat tambah 6x, begitu. Jadi dapat yang pertama adalah ini, luas yang diarsirnya. Lalu yang B, kita dapat luas yang gambar B adalah, pertama kita lihat di sini ada persegi juga nih. Dengan perseginya itu kita pengen tahu persegi yang oranye ini dengan cara memanfaatkan secara totalnya. Nah, teman-teman, jangan keliru ya. Di sini 5x min 1 ini itu keseluruhan. Dari keseluruhan ini itu 5x min 1. Tahu dari mana? Ini dari sini. Jadi kalau ini panjangnya 5x min 1, jadi ini gambarnya persegi sebenarnya. Jadi kalian jangan hiraukan berarti kalau ini x berarti ini bukan 5x min 1. Enggak gitu ya konsepnya. Jadi di sini tuh secara gambarnya total sisi-sisinya yang B ini, luar-luarnya ini, itu dia sebesar sepanjang 5x min 1. Jadi kalau misalnya kita tulis luas daerah yang B, luas persegi, itu luas persegi yang diarsir. Nah, ini kita lihat dari yang gedenya dulu, berarti 5x min 1 dikali dengan 5x min 1, sisi kali sisi ya. Sisinya 5x min 1 dan sisi yang satunya lagi 5x min 1. Lalu di sini, nah karena persegi sisinya pasti sama. Nah, gitu. Lalu dengan persegi yang warna putih ini, dengan sisinya itu sebesar x. Berarti dikurangi dengan x dikali dengan x. Nah, di sini dapat hasilnya 5x kali 5x, 25x kuadrat, min 5x, min 5x, negatif 1 kali negatif 1 plus 1, dikurangi x kuadrat. Nah, ini jadinya 25x kurangi x kuadrat, 24x kuadrat, min 10x ditambah 1. Nah, ini untuk
luas daerah yang diarsir di bagian B. Jangan lupa satuan luasnya. Kalau di sini satuan luasnya belum ada, belum tahu apakah meter persegi atau sentimeter persegi, makanya di sini tulis aja satuan luas. Ini juga satuan luas. Nah, ini salah satu cara yang saya jelaskan. Untuk cara lainnya silahkan dilihat saja di solusi Solcaptifan 3. Di situ ada 2 cara yang saya lakukan. Sekian untuk nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut di nomor 3. Hasil penjumlahan seluruh bilangan di papan adalah A besar. Jadi seluruh penjumlahan di sini, pertama informasi pertama 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 tambah seterusnya, ditambah ditambah A kecil ditambah B kecil itu sama dengan A besar. Nah, satunya itu ada sebanyak 88 ya. Di sini informasinya jelas. Ada sebanyak 88 bilangan 1. Lalu di sini juga ada informasi lain. Demikian juga hasil kalinya. Perkalian semua bilangan di papan adalah A. Berarti 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali seterusnya kali A kali B itu sama dengan A. 1 kali 1 kali berapapun, 1 kali 1 ya 1, 1 kali lagi 1 kali 1 lagi ya 1. Jadi di sini hasilnya adalah berapa? Ya, betul. Jadi hanya A kali B aja. AB sama dengan A. Kalau yang ini dia berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 sebanyak 88. Jadi di sini ada 88 ditambah A ditambah B sama dengan A besar. Jadi di sini ada 2 informasi, yang ini dan yang ini. Nah, sekarang kita samain A yang 1 dan A yang 2 di sini. Kita samain. 1 sama dengan 2. Karena di sini ada unsur A. Jadi A sama dengan A. Tapi A yang dipersamaan 1 di sini dia tulisnya adalah 88 ditambah A ditambah B. Nah, A yang dipersamaan 2 adalah A dikali B. Jadinya berapa? Jadinya pindah ruas aja yang di kiri, yang di sini pindah ruas ke kanan. Jadinya dapat AB kurangi 88, dikurangi A dikurangi B dikurangi 88 sama dengan 0. Nah, teman-teman, di sini kalian harus memanfaatkan pemfaktoran sebenarnya di sini. Kita pengen lihat bagaimana caranya AB ini difaktorkan. Oke, biar lebih enak si 88-nya pindah ruas lagi ya. Jadi hanya ada unsur AB aja di sini. Kurang B sama dengan 88. Nah, teman-teman, di sini perhatikan bahwa koefisien dari A sama B ini hanya 1. Ini koefisiennya 1, 1. Jadi kalian bisa membuat pemfaktorannya itu dengan unsur 1 aja. Maksudnya gimana? Jadi gini. A-1 dikali dikali B-1. Nah, tapi teman-teman lihat dulu. A kali B berapa? AB. A kali min 1 min A. Min 1 kali B min B. Ini udah sama nih dan ini bentuknya. Tapi di sini ada lagi. Min 1 kali min 1 hasilnya. Min 1 kali min 1 positif 1. Makanya di sini jangan lupa dikurangin dengan 1. Biar sama bentuknya dengan yang di sini. Nah, ini kan biar kalau dikurang 1 dia habis nih ininya. Begitu. Asal usulnya kenapa dia harus dikurangi 1 di sini. Nah, karena dia udah dikurangi 1, maka pindah ruaskan saja si min 1-nya ke kanan. Atau kedua ruas ditambah 1 jadinya ini 88. Jadinya 89. Nah, teman-teman di sini memanfaatkan memanfaatkan kesamaan polinomial. Kalau di kirinya lihat, di sini kan 89. 89 itu bilangan prima atau sebenarnya cuma perkalian antara 89 sama 1 aja. Kan nggak bisa ya 89 dikali dan berapa lagi, nggak ada. 89 hanya dibentuk dari 89 dan 1. Nah, teman-teman perhatiin dari yang kiri dengan yang kiri. A-1 sama dengan 89. Lalu yang kanannya adalah B-1 sama dengan 1. Jadi teman-teman bisa dapat nilai A-nya berapa di sini, berarti A sama dengan kedua ruas ditambah 1 di sini jadinya 90. Lalu B-nya di sini kedua ruasnya ditambah 1 jadinya betul jadi 2. Jadi untuk pertanyaannya adalah nilai A besar. Nah, di sini teman-teman bisa nyari nilai A besarnya itu pakai informasi yang 1 atau yang 2, bebas. Nah, di sini saya pakai informasi 2. Tinggal A kali B doang. Jadi A besarnya adalah A dikali B. A-nya berapa? 90, B-nya biar lebih enak. A-nya 90, B-nya 2. Jadi berapa? Ya, 180. Ini jawaban untuk nomor 3.